Shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibrahim iku punya anak namanya Ishak. Waktu Ishak lahir, umur Nabi Ibrahim 99 tahun. Waktu Nabi Ismail lahir, umur Nabi Ibrahim 86 tahun. Berapakah beda umur Nabi Ibrahim dan Ismail? Itu bisa masuk UAS, ujian akhir semester. Jadi Nabi Ibrahim itu berdoa, doanya ama-ama bapak ibu hafal, Rabbi habli minas solihin. 83 tahun dia berdoa, barulah dapet anak namanya Ismail. Bininya nan pertama namanya Sarah. Sarah ikolah divonis dek masyarakat, maaf beribu maaf, mandul, indak punya anak, indak akan sampai mati orang ndak akan punya anak Ibrahim. Itulah maka Ibrahim membuka cabang franchise. Dia lah dikecekkan orang tadi ndak punya anak, menikahlahnya sama Hajar. Lalu kemudian Hajar pun melahirkan anak laki-laki namanya Ismail. Tapi Allah mau buktikan bahwa Allah Maha Kuasa. Innama amruhu iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Nanlah diponis tidak akan bisa hamil, deklah tua, ternyata apa yang terjadi? 3 balik tahun sesudah itu lahir anak. Lahir anak. Bahasa Arabnya kalau galak itu yathak, yathak, galak. Bahasa Yahudinya Ishak. Saking kan lucunya Nabi Ibrahim waktu dapet anak itu galaknya. Itu maka disabi anaknya itu Ishak, itu galak aja. Jadi jangan pulang dari siko nama laki Ishak, oh udah galak. Ishak itu saking lucunya Nabi Ibrahim, lucunya mencaliak perbuatan Allah itu. Dibuatnya lama menunggu sampai 86 tahun baru punya anak. Sesudah itu pula dibuatnya orang menuduh memfitnah bini nampak tamu itu mandul, indah akan punya anak. Tapi ternyata Allah Maha Kuasa. Buktinya 3 balai tahun umur Nabi Ismail, lahir adiknya namanya Ishak. Ishak kau punya anak namanya Yakub. Ibrahim punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak namanya Yakub. Yakub itu namanya 2. Nang pertama Yakub, nang kedua Israel. Maka anak cucu cicit daripada Yakub itu disabik dengan Bani Israel. Jadi yang disabik dengan Bani Israel itu adalah keturunan Yakub. Isra artinya hamba. Isra hamba. El artinya Tuhan. Israel hamba Tuhan. Ada orang ampang gadang namanya Israel. Mana tahu, aduh. Siapa nama orang? Israel. Hah? Israel itu nama menjajah Palestina kok. Israel itu nama orang. Isra artinya hamba. El Allah. Jibrail, Israel, Israfil. El itu bahasa Ibraninya artinya Allah. El bahasa Arabnya ilah. El artinya Tuhan. Israel. Maka anak cucunya disabik Bani Israel. Ibrahim punya anak Ishak, punya anak Yakub atau nama lainnya Israel. Yakub punya anak
Yusuf. Mangga tiba-tiba Ustaz teringat ke Yusuf. De imam awak tadi rakaat pertama dibacanya surat Yusuf. Itu nana selalu dibaca ibu-ibu waktu hamil. Buya, amoko maaf amboko dia gitu Allah rasaki hamil. Alhamdulillah. Orang dulu kalau hamil tu alhamdulillah, orang kini hamil nauzubillah. Dikasih makan beko. La ilaha illallah. Apalah doa dan rancaknya supaya menjaga anak iko. Kecek buya, banyak-banyaklah membaca surat Yusuf. Supaya apa? Maka sui buya banyak membaca surat Yusuf tadi supaya anaknya imannya kuat sekue iman Nabi Yusuf. Waktu ditarik bajunya Dek Zulekha dari belakang, sanggup inyo berkata, inni akhafullah, ambo takut pada Allah. Itu maka si buya. Rupanya ibu tadi salah sangko. Disangkonya baca surat Yusuf supaya anak tu ganteng bantu Nabi Yusuf. Waktu anak tu lahir kalam. Inyo komplain. Buya, ambolah baca surat Yusuf 9 bulan manga anakku hitam. Buya, kau orangnya penyabarnya ndak pemberang senyumnya. Mas suaminya ikau ya, sama lah kisah. Nak kan suami hitam anak putih. Jadi awak kau sekarang hidup kau banyak salah paham. Maka lahirlah anak. Datanglah Nabi Yusuf ke ayahnya. Siapa nama ayah Nabi Yusuf tadi? Ya, ambo tahu, cuma ngetes aja. Datanglah ke Nabi Yakub. Ya abati. Kalau ayah, ya abi. Tapi kalau lembutnya, wahai ayahanda, ya abati. Ya abati, wahai ayahanda. Inni ra'aitu fil manam. Ambo malam tadi mencari dalam mimpi ambo. Ra'aitu ahada asyara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Ambo cari dalam mimpi ambo malam tadi. Ada 2 baleh ahada asyara, sabaleh bintang-bintang. Wasyamsa matahari, wal qamar bulan. Ra'aituhum li sajidin. Ambo caliak malam tadi bintang-bintang, matahari dan bulan bersimpuh sujud kepada ambo. Apalah agaknya arti makasih mimpi ambo ko wahai ayah? Apa jawab Nabi Yakub? La taqsus ru'yaka ala ikhwatika. Jangan ceritakan mimpi kau ke saudara-saudaramu. Fayakidu laka kaida. Nanti mereka akan melakukan tipu muslihat. Apa maksud dari mimpi kau? Aku melihat ahada asyara kaukaba, sabaleh bintang-bintang bersujud, tambah bulan dan matahari. Maka swi sabaleh bintang itu adalah 11 saudara-saudara kandung Nabi Yusuf. Bulan dan matahari maka swinya apa jo amaknya, sadonyo kasih dan sayang kepada Nabi Yusuf. Jangan ceritakan mimpimu ini wahai Yusuf, nanti saudaramu akan hasad, dengki, busuk hati, lalu mereka akan melakukan perbuatan tipu muslihat. Apa pelajaran dari kisah itu? Bahwa penyakit nan pertama merusak hubungan awak adalah penyakit hasad, dengki. Karena ayah lebih sayang kepada Nabi Yusuf daripada yang lain, maka datang dengki mereka, ini saudara kita ini harus kita bunuh karena ayah kita lebih sayang kepada dia.
Jadi Bapak Ibu, kalau ada orang mengecek apalah dosonan paling gadang, santet, enggak. Dosa yang paling besar adalah hasad, dengki. Apa itu hasad? Tak senang menengok orang lain dapat nikmat. Ini kok enggak ada orang sanang mencaliak kami berdua dapat kursi. Bukan sanang dapat kursi gini. Lancak pula, udah duduk di atas berdua pula dengan Ustaz Jalfatullah, streaming pula. Tapi orang beriman sifatnya in tamsaskum hasanatun tasuhum. Kalau kamu dapat nikmat dia susah hati. Wa in tusibakum sayyi'atun yafrahu biha. Kalau kamu dapat musibah dia senang hati. Sifat siapa tu? Memang kalau alun basuo katupek gulai paku payah menangkok. In tusibukum sayyi'atun, kalau kamu dapat nikmat inyo susah hati. Tapi kalau kamu dapat musibah inyo bukan main senang hati. Itu sifat orang kafir. Tapi sifat orang ampang gadang, kalau Abdul Somad dapat nikmat inyo senang hati. Apa buktinya? Kok ambo dapat kursi rancak kok sadonya tersenyum. Entah senyum sakit hati, awak enggak tahu. Sebab gini payah lah membedakan orang senyum senang hati dan sakit hati. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adam. Kami perintahkan kepada malaikat semuanya bersujudlah kepada Adam. Fasajadu, semua malaikat bersujud illa iblis. Iblis tidak mau sujud. Agak-agaknya apalah penyakit iblis tidak mau bersujud ke Adam? Hasad. Hasad konon paling mengerikan. Iblis kok nama aslinya Azazil. Siapa namanya? Ada orang ampang gadang nama Azazil. Azazil namanya. Azazil kok jin. Ada dalam surat Al-Kahfi juz 5 balik. Kana minal jinni, inyo dari kalangan jin. Wah, jadi iblis kok asalnya jin. Jin itu diciptakan dari api. Makanya kalau apinya naik, awak berang, marah, dinyalakannya api ditangkai jantung awak, merah. Orang kalau berang tuh mukonya merah, matonya merah kan? Merah. Wah, enggak tahu ambo sedang merah. Berang, tengok matamu merah. Nah, kalau cuma mata merah, ikan busuk pun merah juga. Merah. Manga muka orang nan berang tu merah? Sebab api di dalam jantungnya sedang dinyalakan oleh iblis. Karena iblis itu diciptakan dari api. Itu beda malaikat sama setan. Kalau malaikat itu dari nur, cahaya. Sedangkan setan diciptakan dari nar, dari api. Lalu kemudian Azazil tadi beramal 1000 tahun naik ke langit ke pertama, beramal 2000 tahun naik ke langit kedua, beramal 3000 tahun naik ke langit keempat, beramal 1000 tahun naik ke langit kelima, akhirnya sampai beramal 7000 tahun naik ke langit yang ketujuh, selevel dengan para malaikat. Itulah asal muasal waktu Allah menyuruh malaikat bersujud. Ada satu nan inna amwa bersujud, itulah inyo iblis. Iblis itu bukan namanya, iblis itu galanya. Galanya iblis. Nan gadang disabui gala, nan ketek disabui namo. Jadi iblis itu galanya gadang. Orang gadang. Bantu Abdul Somad. Gadang enggak Abdul Somad kok? Enggak, lo ada mengaku gadang. Gadang iblis. Iblis itu artinya ablasa yublisu.
iblis artinya putus asa. Putus asa dari rahmat Allah, itu arti iblis. Beko kalau ada tetangga kawan jamaah awak menyebut ambo lah putus asa mungkin. Yo iblis. Iblis itu putus asa. Tidak boleh awak putus asa. Wahum mublisun, mereka putus asa. Jadi iblis itu amalnya 7.000 tahun sampai ke langit nang ketujuh, selevel jo malaikat. Tapi kemudian waktu disuruh Allah bersujud kepada Adam, sado malaikat mau, inyo indak. Mengapa iblis tidak mau sujud? Karena hasad. Ambonan mulia, ambonan beramal, ambo 7.000 tahun beramal, manga bersujud ke makhluk yang baru diciptakan Allah. Berang. Jadi iblis itu kalau PNS-nya masuknya dari golongan 2A. 2A, 2B, 2C, 2D. Lalu itu ambil S1, 3A, 3B, 3C, 3D. Tiba-tiba ada pula orang langsung makhluk baru diciptakan. Berang apa nak berang apa? Berang, berarti iblis. Tak senang mencari orang dapat nikmat. Tapi buya ada ustaz namanya Bui, katanya iblis itu dosanya adalah angkuh sombong, ya kan? Ada orang namanya Bui, katanya iblis itu dosanya adalah takbur. Takbur itu kedua, nan pertama adalah hasad, dengki. Alhamdulillah kami berdua jauh dambo Ustaz Jalfatullah. Kami sama-sama di Kairo tahun 98, kinilah 2020, 22 tahun bersahabat. Mudah-mudahan kami di dunia bersama, di surga pun beko bersama juga berdua. Jamaah ikut juga, kan berarti tak ikut. Jamaah sadonya masuk surga. Cuma nan dapat kursi itu kami berdua saja. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi iblis keluar dari surga karena hasad. Nabi Yusuf dibunuh oleh saudara-saudaranya juga karena hasad. Saudara kandung, Pak. Bukan tetangga, bukan orang sekampung. Saudara kandung, dibuang mereka ke dalam sumur. Awalnya ingin mereka bunuh. Ada salah satu saudara kandung Nabi Yusuf, namanya Bunyamin. Bukan Benyamin, Benyamin pelawak. Bunyamin, kecilnya, awak buang selah Yusuf kau ke dalam sumur. Fi ghayabatil jub, dalam sumur. Manga dibuang ke sumurnya duit Ustaz. Sumur di Arab itu indah ada airnya. Sumur lubang. Campakkan mereka masuk ke dalam. Apa? Ya. Kamu mendengar sumur, kamu dicampak lo ke sumur. Dimasukkan mereka ke dalam sumur. Itu artinya apa? Bahwa kalau awak selama hidup iko ada tetangga yang iri, ada orang sakit hati, awak maklum balapang dado bahwa memang itu memang sudah kehidupan dari dulu. Sabar awak. Ada orang dengki, ibu, ama renovasi rumah baru, tiba-tiba ada orang sakit jantung. Sabar. Bali oto baru, ada orang naik asam uratnya. Sabar. Bahasa baju nan eloknya. Bahasa bako ada dalam kitab namanya kitab Iqra, Aa Bataba Batasa Basaba. Bahasa baju nan eloknya kecek Nabi Yakub. Waktu sampai berita bahwa Yusuf iko dibunuh bidaming kadzib, pulanglah saudara-saudara Yusuf membawa baju dengan darah palsu. Damin darah, kadzib palsu. Ama kasih darah palsu, dibawa orang ke darah kambiang, dibuatnya ke baju Nabi Yusuf. Pulangnya membawa baju itu. Ayah, yo kecek Nabi Yakub,
Yusuf lah ditangkuk harimau, lah dimakan serigala ya. Ikonya akecek Nabi Yusuf, akecek Nabi Yakub, fasabrun jamil, basa baju olah naneloknya. Sedangkan orang selevel Nabi Yakub saja ndak tahunya yang gaib. Ndak tahu Nabi Yakub itu bahwa anaknya itu apakah dimakan serigala atau dibuang ke dalam sumur. Nabi itu tiba-tiba kini dulu mengaku nan gaib, dukun. Nabi Yakub anaknya dibuang ke sumur, namanya Nabi Yusuf. Datang saudara Nabi Yusuf, anak kandung Nabi Yakub, melumurkan darah kambing ke baju Nabi Yusuf. Pulangnya ke rumah, disabiknya adik kami lah dimakan serigala. Ndak tahunya bahwa anaknya itu masih hidup. Sebab awak ndak tahu yang gaib kecuali dia tahu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kotak sedekah lalu jangan pura-pura ndak tahu. Kau banyak jamaah kok. Pura ndak tahu. Mana awak ndak sedekah tadi? Ndak tahu apa buya. Awak kan ndak tahu yang gaib-gaib. Kau bukan gaib, jalan kotak itu lalu di muka awak. Ya, sampai ini mah cerita. Kamu kalau lah nampak piti kau lupa. Artinya apa? Orang selevel Nabi pun ada juga diuji. Hilang anaknya dibuang orang ke dalam sumur. Oleh sebab itu kalau ibu dapat ujian mesti sabar. Hilang suami ibu diambil pelakor tak lu ada setuju nampaknya sama ibu. Mesti awak kau banyak sabar. Makanya kalau ada apa-apa, fasabrun jamil. Ambo ulang sekali. Kalau ada apa-apa, sabiklah ucapan yang keluar dari mulut Nabi Yakub, fasabrun jamil, basa baju olah naneloknya. Kebetulan kawan ambo di Mesir dulu, orang Kalimantan, sama-sama kami pai haji. Ambo tanya, nama ang siapa? Fasabrun jamil. Anak Kalimantan, kawan awak di Mesir, namanya fasabrun jamil. Mungkin dulu waktu lahir, apanya membaca ayat itu, langsung fasabrun jamil. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau anak awak hilang, ndak tahu entah diterkam serigala atau dibuang orang, menangis awak, mencaka-caka muka, menarik-narik rambut, apakah hidup anak awak itu lain? Tidak. Awak caka muka, baik muka awak maupun muka orang. Hidup anak, nan hilang tu hidup lain. Tidak ada cara selain daripada fasabrun jamil. Ayahnya sayang ke anak tapi nya sabar. Saudara kandung seayah satu darah bisa menjadi pembunuh hanya gara-gara hasad. Maka jangan heran kalau tetangga awak hasad. Jangan heran kalau sekampung awak hasad. Iko memang cerita lama, sejak zaman Nabi Yusuf sampai Pak Yusuf nama gale di pasar. Mohon maaf Pak Yusuf kalau itu. Kadang ambo ceramah kok tak lapeh saya dari mulut. Tiba-tiba merajuk pulang. Mengapa tu pulang? Nyonya Yusuf mengalih di pasar tu ya. Namanya siapa? Yosef. Padahal jari-jari di SD Yusuf. Malu. Kok banyak orang kau merubah-rubah nama tetap. Alhamdulillah. Mudah-mudahan yang namanya Pak Yusuf ganteng macam Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu kalau nyo duduk di sebelah orang buruk itu ikut menjadi ganteng. Itu hebatnya Nabi Yusuf. Beda sama orang kini. Orang kini kalau inyo ganteng, duduk di sebelah orang buruk, inyo makin ganteng, dan buruk itu makin buruk. Kalau Nabi Yusuf tidak. Ujian Nabi Yusuf nampak tamu dibuang oleh saudaranya masuk ke dalam sumur. Tapi Allah Maha Sayang. Bagaimana cara Allah menyelamatkannya? Datanglah orang panggalih
Orang-orang Panggale itu zaman dulu injak menetap di satu tampek, inyo berjalan keliling dunia, naik unta, naik kenderaan, naik kudo, naik keledai. Haus mereka, nampak mereka sumur, diturunkannya lah timbonya ke bawah. Tiba-tiba barik timbo ko, tengoknya budak ketek, dijual mereka. Sebab zaman itu masih boleh menjual manusia, hamba sahaya, dijual. Dibelilah oleh seorang kaya, asa an yamfa'ana, kecek laki-laki tadi, awak jagolah anak iko, mudah-mudahan inya bermanfaat untuk masa depan awak. Kebetulan iko pejabat orang kaya, kok ndak ada anaknya. Akhirnya dijaga, dipelihara sampai dewasa. Sampai dewasa rupanya dia ganteng luar biasa. Penampilannya Masya Allah tabarakallah. Bagaimana gantengnya Nabi Yusuf itu Pak Ustadz? Dia ambil buah-buahan, dikasihlah pisau-pisau ke tangan perempuan itu. Qatta'na aydiyahunna. Mereka memotong tangan mereka. Sambil keluar dari mulutnya, sambil memotong itu keluar dari mulutnya, hadza ma hadza illa malakun karim. Ini nan berjalan di muka kami iko adalah malaikat. Dalam surat Yusuf. Begitu lalu Nabi Yusuf, caliak mereka, tangan mereka lalu luko-luko. Habis pergi ke puskesmas adanya. Kalau ada orang di Ampang Gadang nan ganteng di Sumatera Barat ikut juara lomba cover boy, cobalah diadakan lumba memotong buah mangga. Kalau ada nan luko-luko tangannya saking gantengnya, itu baru selepel Nabi Yusuf. Tapi kalau indah belum lagi. Maka Nabi Yusuf alaihi salam diuji dengan ujian pertama, hasad dari saudara kandung. Ujian yang kedua, ganteng. Ganteng itu adalah ujian. Ini Nabi Yusuf ingin menggambarkan pada kita bahwa orang kini banyak salah paham. Dianggapnya kalau buruk itu ujian. Enggak, ganteng itu nan ujian. Jelek itu nikmat. Banyak anda setuju nampaknya. Buktinya bo, deknya ganteng itulah maka diajak dek Zulekha berzina. Wa ghallaqatil abwab, ditutupnya pintu-pintu. Setelah ditutupnya pintu, maaf beribu maaf, diajaknya berzina. Walaqad hammat bihi wa hamma biha. Istri si orang kaya penguasa tadi suka cinta kepadanya. Qad syarafaha hubba, dia amat sangat jatuh cinta. Dijebaknya Nabi Yusuf, ditutupnya pintu. Lalu kemudian Nabi Yusuf laula arraha burhan, dia melihat burhan, mukjizat, ditunjukkan Allah kebenaran. Akhirnya dia tak jadi. Tapi perempuan ini, inna kaidakunna azim, tipu dayanya amat sangat berat dan sangat besar. Tak mau kamu berzina dengan saya Yusuf. Akhirnya ditariknya baju Yusuf, kuyaklah baju Nabi Yusuf sebelah belakang. Masuklah penguasa tadi, dibukanya pintu, difitnahlah Nabi Yusuf. Hidup ini penuh dengan cobaan. Masuk ketek, dek sayang oleh ayah, dibuang oleh saudara kandung. Setelah dewasa karena ganteng, difitnah mau berzina. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustadz, hidup amboko kok banyak ujian, Nabi aja diuji. Hidup kamu mesti penuh ujian. Namanya ujian akhir semester. Oleh sebab itu hidup ini tidak ada tanpa ujian. Hidup nabi-nabi sebutkan sama ambo nabi nanda ada ujian hidupnya. Siapa nabi? Tak ada. Hasiban nasu an yusraku an yaqulu amanna. Apakah kamu sangka kamu akan dibiarkan begitu saja mengatakan kami beriman, wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji. Ujian silih berganti. Ujian yang paling warek nabi, di bawah nabi wali-wali,
di bawah wali manusia biasa. Ambo pun ujian ni duit ambo bare. Kalau gitu ustaz wali, yo ambo ke wali murid.